kosong, tidak ada yang menempati. Ibu absen satu-satu. Arfan hadir? Hadir. Arsyad? Hadir. Ayu? Jaki? Hadir. Fakir? Hadir. Haris? Hadir. Kiki? Japir, maaf. Hadir. Kiki? Tidak ada Kiki? Tidak. Kemana? Ada yang tahu? Tidak tahu, nanti ibu hubungi ya. Lilis? Oh, Lilis ada izin. Fauzi? Hadir. Radia? Hadir. Najwa? Hadir. Napera? Nazera? Nopal? Hadir. Wanita? Siti? Hadir. Dua orang tidak hadir, tidak apa-apa. Mungkin ada kepentingan lainnya atau mungkin sakit. Kiki ibu tidak tahu karena tidak ada menghubungi sama ibu. Tapi sebelum belajar juga kita alangkah baiknya berdoa. Untuk ketua kelas pimpin doanya. Apa doa? Beda ya, setiap buku paketan bedanya. Tadi kan halaman 180. Nah, kalau yang warna kuning coba lihat halaman 96. Kalau yang warna merah tadi halaman 114 kalau tidak salah. 13. Kalau 100 enggak. Halaman 115. Kalau yang bukunya warna merah lihat halaman 115. Kalian melihat apa di gambar ini? Banyak orang yang sedang apa? Mengangkat rumah. Mustahil tidak ya, rumah adat tentunya ya, karena bukannya seperti ini. Mustahil tidak rumah diangkat sama manusia. Mustahil kalau hanya satu orang. Tapi dengan melihat gambar ini ternyata itu tidak mustahil kalau adanya kerjasama. Lihat, rumah yang sebegitu besarnya, rumah yang biasanya kita gunakan untuk tidur, untuk bermain, untuk belajar, untuk berkumpul keluarga, diangkat sama beberapa orang. Mustahil mungkin sebelumnya, tapi kalau setelah melihat gambar ini ternyata tidak mustahil. Karena apa? Dengan adanya kerjasama kita bisa melakukan segala hal. Tentunya yang berat. Nah, sebelumnya melihat dari gambar tersebut tentang kerjasama atau gotong royong, ibu mau tahu dulu apakah kalian pernah melakukan gotong royong? Pernah melakukan gotong royong? Tahu apa itu gotong royong? Apa gotong royong? Kegiatan apa itu gotong royong atau kerjasama? Paki. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, benar. Jadi kalau kerjasama itu atau gotong royong itu melakukan suatu hal, melakukan suatu kegiatan yang tidak dilakukan oleh sendiri, tapi dilakukan oleh beberapa orang. Itu namanya gotong royong atau kerja sama. Bagus ya. Nah, sebelumnya coba kalian baca dulu peran gotong royong.
gotong royong. Sebelumnya ibu punya yel-yel. Dan yel-yelnya adalah yel-yel gotong royong. Kalau ibu bilang gotong royong, kalian tepuk tangan sekali sambil memberikan hebat. Kalau ibu bilang bersatu padu, kalian bilang kuat. Kalau ibu bilang Indonesia, kalian bilang maju sambil berdiri. Ngerti? Kalian dulu maju, ya, sambil berdiri. Percobaan pertama, gotong royong hebat, bersatu padu kuat, Indonesia maju. Satu kali lagi, gotong royong hebat, bersatu padu kuat, Indonesia maju. Satu kali lagi, jangan lupa, gotong royong hebat, bersatu padu kuat, Indonesia maju. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, kalian tadi sudah membaca sepenggal dari buku ya tentang peran gotong royong dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Nah, selain gotong royong itu untuk memudahkan pekerjaan, tapi dalam melalui gotong royong juga bisa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Ya, tapi ibu tanya dulu, apakah di sekolah ada yang namanya gotong royong? Ada. Apa itu gotong royong contohnya di sekolah? Atau kerjasama di sekolah itu apa saja? Salah satunya upacara. Kalau upacara dilakukan sendiri bisa tidak? Tidak. Karena apa? Tugas upacara itu, petugas upacara itu tidak hanya satu, tidak hanya pemimpin saja, tidak hanya pembina saja, tapi ada pemimpin, apalagi pembina, susunan acara, yang 3 orang, bendera, yang 2 orang, undang-undang sama ikatan ajar, terus yang berdoa, tura, dan satu lagi yang di belakang pembina, Pancasila, yang memegang Pancasila. Dan itu semua tidak bisa dilakukan satu orang. Ya, lebih dari 10 tugas itu ya jelas berarti membutuhkan banyak sekali orang untuk melakukan kegiatan upacara, piket kelas. Kenapa sih ada piket kelas? Kenapa tidak 1 orang 1 hari saja? Kenapa? Agar pekerjaan cepat selesai. Kalian sanggup tidak piket kelas 1 hari 1 orang? Kenapa? Capek. Ibu juga tidak mau piket kantor 1 hari 1 orang, atau piket kelas 1 hari 1 orang, atau satu sekolah ini dikerjakan 1 orang. Tidak ada yang sanggup. Walaupun ibu aku sanggup mengepel, sanggup menyapunya, sanggup mengelap kaca, sanggup mengangkat kursi ke meja, sanggup tutup jendela. Tapi apakah bakal cepat selesai? Tidak. Walaupun tenaga kita banyak, juga kita sanggup melakukan pekerjaan 1 orang saja, tapi pekerjaannya mungkin akan cepat, mungkin akan lama, tidak cepat. Tujuan dari kerjasama atau gotong royong itu kan untuk mempermudah pekerjaan dan cepat selesai. Kalian sudah tahu ya manfaat atau tugas dari kerjasama itu apa? Selain piket, selain upacara, apalagi? Apakah di kelas pernah ada yang namanya kelompok? Tugas kelompok? Tugas pernah, sering diberikan tugas kelompok. Coba kalian membuat 3 kelompok, 1 kelompoknya 5 orang atau 1 kelompoknya 6 orang, sering sekali ya. Nah, tujuannya apa? Supaya tugas yang ibu berikan bisa dikerjakan oleh beberapa orang, ya. Dengan tujuan pertama yang mungkin cepat selesai, keduanya mungkin kerjaan menjadi ringan, ketiganya adalah menjalin tali silaturahmi atau persatuan dan kesatuan.
Tugas kalian sudah ada di depan mata. Maksudnya apa, Bu? Kalian sesuai dengan tema yang sudah kalian pilih, coba kalian tuliskan 3 contoh Kau janjikan royong yang ada di masyarakat. Kelompok mana masyarakat? Kelompok siapa? Kelompok Najwa. Berarti tuliskan gotong royong yang ada di masyarakat. Tuliskan gotong royong yang ada di sekolah. Siapa sekolah? Kelompok Ayu. Tuliskan juga gotong royong yang ada di sekolah. Dan terakhir ada di rumah. Ya. Nah, setelah itu kalian nomor 2-nya tuliskan manfaat gotong royong tersebut. Yang ketiga, kalian jelaskan ya bagaimana perasaan kalian saat melakukan gotong royong. Ditulis soalnya oleh setiap anggota. Ditulis dulu soalnya, lalu rundingkan atau diskusikan jawaban yang tepat dari 3 pertanyaan. Ya, ditulis semua. Menyelesaikan tugas kelompok kalian ya, yang salah satunya tugasnya adalah membuat atau menjawab 3 soal yang sudah ibu tentukan sebelumnya. Sekarang hasilnya kalian presentasikan, beritahu kepada semua teman kalian apa saja gotong royong yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kelompok 1 dulu, tadi siapa saja? Zafir, Aris, apa? Fakih, Arsyad, dan Raja. Nah, setelah kalian belajar tentang gotong royong, apa sih manfaat dari belajar tentang gotong royong itu? Yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian baca, yang sudah kalian kerjakan, tentunya meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya kerjasama atau gotong royong di suatu kegiatan tertentu. Tapi ibu tanya dulu, ada tidak kegiatan yang tidak